Iya. Baik, sahabat Selasi dimanapun berada, mohon maaf. Jadi karena saking serunya ini ya, pertanyaannya juga banyak. Jadi karena waktu kita terbatas, jadi sempat putus gitu ya. Kita coba kembali closing sedikit dengan Kak Hikmah. Iya. Jadi memang fakta vs mitos ASI kurang ini sangat menarik sekali gitu ya, dan tentunya teman-teman konselor juga pasti pernah menemui tentang ASI kurang ini ya, dimana ibu-ibu itu rata-rata sebagian besar ya mungkin pernah menyampaikan bahwa merasa ASINya kurang. Nah tadi kita sempat bahas mengenai sebenarnya apakah memang benar-benar kurang. Jadi tadi ada dua keadaan ya, begitu, ada dua keadaan, apakah memang ASINya memang kurang atau ibunya yang merasa ASINya kurang. Jadi itu penting sekali kita untuk membedakan dua keadaan itu ya. Jadi yang pertama tadi, apakah memang ASI ibu itu benar-benar kurang ya. Oke, ini Kak Hikmah sudah bergabung lagi dengan Kak Hikmah. Jadi memang bahasan ini itu kalau Kak Hikmah kembali lagi. Hai, ternyata ini jadi seru Ternyata ya. waktunya kurang ya. Ya. Kalau ketemu ya. Harusnya ketemu Betul. ya. Iya. Jadi Ya. tadi saya menyampaikan sedikit nih Kak Hikmah bahwa kita perlu memilah-milah juga nih tentang ASI kurang ini, mana yang mitos, mana yang memang fakta yang harus kita telah lebih lanjut gitu ya. Tadi mitos-mitos yang sudah beberapa yang disampaikan oleh Kak Hikmah tadi, misalnya tentang payudaranya kecil, seperti itu ya Kak ya. Kemudian bayinya rewel, kayak gitu kan. Sama keadaan-keadaan yang memang harus dibedakan antara ASINya itu memang kurang atau ibunya yang merasa ASINya kurang ya gitu ya Kak Hikmah ya. Iya. Ya, jadi itu yang perlu dipelajari lebih lanjut ya. Nah, mungkin Kak Hikmah ada yang mau ditambahkan lagi untuk closingnya nih? Ya, seru memang ya kalau ngomongin ngomongin apa namanya ASI kurang, terus mitos-mitos ya, karena masih banyak ternyata mitos-mitos yang apa namanya beredar di sekitar kita gitu ya. Oke, Betul. ya baik, mungkin tips kali Kak ya, Oh iya, gimana nih benar. buat Bapak Menghindarin ya yang supaya iya supaya tidak. terhindar ya dari ASINya Mm-mm. kurang itu. Iya, mungkin yang pertama perlunya untuk apa namanya kita mencari pengetahuan yang tepat dari orang yang tepat mengenai proses menyusui ini ketika sudah mulai mungkin hamil ya. Jadi sudah persiapan nih kira-kira seperti apa sih, sudah mulai membayangkan proses menyusui, karena ternyata tidak semudah yang dibayangkan gitu Kak. Kemudian yang kedua tentunya mencari fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan dukungan untuk menyusui, apalagi yang Betul. mempunyai 10 LMKM ya, itu bagus kalau bisa dapat yang seperti itu ya. Jadi mendapatkan dukungan dari orang yang tepat ketika melahirkan di sana, bahkan sejak hamil tadi. Nah, ketika begitu lahir, nah IMD, nah ini juga penting nih Kak, inisiasi menyusu Iya, dini, karena ini gini. adalah betul, karena ini adalah pengalaman pertama dari bayi untuk mengenal cara makannya gitu, dan ibunya juga. Jadi kan ini suatu proses ya, makanya sering disebut dengan baby moon. Jadi bukan cuma honeymoon tapi baby moon. Jadi Baby moon juga ya. iya, di mana bayinya Betul, betul. merasakan kenyamanan, nyusunya nyaman, kemudian juga apa namanya ibunya juga nyaman, saling apa proses belajar, saling belajar, sehingga
dengan pengetahuan yang cukup, kemudian mencari orang yang tepat, fasilitas pelayanan kesehatan yang tepat gitu ya, kemudian apa namanya, kemudian apa namanya, ketemu lagi ya setelah apalagi dengan menggunakan 7 kontak plus itu juga bagus Kak, kalau bisa ketemu dari sejak hamil, saat melahirkan, kemudian setelahnya, nah itu akan bisa dibantu untuk didukung proses menyusunya sehingga berhasil sampai menyusui eksklusif, bahkan lanjut kalau bisa hingga 2 tahun atau lebih, kira-kira seperti itu Kak. Lebih. Iya, Oke, baik. oke. Ya. Sahabat Selasi, jadi itu tadi bahasan kita cukup padat ya hari ini. Ya, karena tadi seperti Kak Hikmah bilang, memang berbicara ASI kurang ini pasti nanti merembet kemana-mana gitu ya, Lembet karena kemana-mana. ya cukup luas gitu ya. Dan tadi beberapa pertanyaan sudah sempat kita jawab. Kalau ada nanti yang ingin ditanyakan lebih lanjut, mungkin bisa tadi di DM ke Instagram Sentra Laktasi Indonesia gitu ya. Baik, terima kasih banyak ini Kak Hikmah untuk Sama-sama Kak narasumber Kina. hari ini. Terima kasih banyak Mudah-mudahan juga Kak sehat Kina selalu menemani, ya. membersamai ya, membersamai. Oke. Ya, Iya. sehat-sehat juga Kak Kina. Kemudian tak Sahabat Selasi lupa juga ya, juga sehat-sehat kita ya. kita ucapkan terima kasih juga kepada audiens sahabat Selasi yang sudah menonton. Saya yakin ini pasti dari mana-mana juga yang sudah menonton gitu kan. Terima kasih banget. Mohon maaf nih kalau kita berdua banyak kekurangan ya Kak Hikmah ya. Iya, Nah, sama-sama saya juga kalau mohon maaf untuk ya Kak. sahabat sahabat Selasi yang tadi tidak sempat menonton IG Live kita kali ini, nanti bisa ditampilkan di Instagramnya Sentra Laktasi Indonesia. Kemudian juga nanti ada di YouTube-nya nih Kak Hikmah. YouTube Ya. Sentra Laktasi, jangan lupa di search gitu kan, di like, di subscribe ya gitu. Iya, Jadi tentunya ya Kak ya. jadi jangan lupa di subscribe ya. Kemudian juga informasi-informasi kegiatan khususnya dalam pekan menyusui dunia tadi ya, PMD. Itu bisa dilihat di media sosial Sentra Laktasi Indonesia, ada Instagramnya, ada Facebooknya, ada YouTube-nya ya, di sana lengkap. Nah, setelah hari ini, tayangan berikutnya untuk IG Live itu ada di tanggal 30 Juli nih, Kak Hikmah dan sahabat Selasi. Ini yang IG Live ya. Jangan lupa IG tonton Live ya. tanggal 30 Juli. Ya, ini materinya juga menarik banget nih Kak Hikmah. Jadi menyusui siasat berhemat keuangan keluarga. Wah, itu ibu-ibu banget ya. Kita banget tuh. Untuk ayah-ayah juga harus ini ya, harus nonton juga. Iya. Ya, kemudian ada kegiatan lain juga nih Kak Hikmah yang lebih dulu itu tanggal 27 kita ada Zoom ASI ya, Zoom ASI nih. Jadi via Zoom tanggal 27 Juli, Senin ya, sama di jam yang sama, itu tentang pengaruh ASI dan menyusui terhadap kesehatan gigi dan mulut. Jadi nanti akan ada beberapa narasumber kece-kece nih ya, untuk bisa di informasi lebih lanjutnya bagaimana cara mendaftarnya segala informasinya bisa dilihat nanti di Instagramnya Sentra Laktasi Indonesia gitu Kak Hikmah. Baik. Iya, baik. Sepertinya waktu juga yang memisahkan kita nih Kak Hikmah. Iya, terima kasih banyak. Selamat menyongsong Pekan Menyusui Dunia 2020. Pekan Menyusui Dunia 2020. Jadi temanya breastfeeding for a healthier planet katanya. Jadi semoga kita sehat dan cepat pulih dari COVID-19 ini, kemudian juga dari amin. Ya, dari hal-hal lainnya juga. Jadi dan itu juga dikaitkan dengan menyusui gitu. Oke, baik. Mungkin cukup dari saya sebagai moderator. Minta maaf apabila banyak kekurangan. Kemudian silakan monggo Kak Hikmah pamit juga. Iya, terima kasih juga Kak Kina. Terima kasih kepada Sentra Laktasi Indonesia yang telah memberikan kesempatan. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya dari saya pribadi. Terima kasih Kak Kina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Instagram Live Sentra Laktasi Indonesia berikutnya. Dadah.